Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Dio Official. Kali ini dengan konten yang berbeda. Kali ini Mas Di akan bicara tentang Sek Headfish Keeper Semarang. Kita akan bahas tentang ikan bersama Bang Dio. Nah, Bang Dio ini adalah salah satu penggemar ikan gabus kalau kita Indonesianya. Nanti bagaimana ceritanya, ikan gabus, ikan klutuk, dan seterusnya. Tapi sebelum kita bahas, kita akan jangan lupa subscribe, like, and share biar kita bisa berkembang bersama-sama. Baik, silakan Mas Yo cerita tentang klutuk, ikan gabus. Terus ini ada makanan apa ini? Oh ya, di sini saya Dio. Di sini penggemar ikan snakehead, khususnya Snakehead. untuk saat pagi ini kita akan bahas lebih ke Channa marulioides. Channa marulioides ini sering disebut sama teman-teman pada umumnya maru. Jadi ada dua jenis untuk saat ini yang ada di Indonesia. Yang Oke. ada di negeri kita ini ada dua, yaitu dari Borneo ataupun Kalimantan ya. Dan dari Sumatera. Jadi kita singkat dengan marbor dan marsum. Marsum itu maru Sumatera, marbor itu maru Borneo. Nah, di sini kita akan bahas dua maru saja dulu karena ada masih banyak beberapa maru yang banyak yang kita harus Di kita sini bahas. juga banyak nih, kemudian gede-gede. Di sini terus di dalam itu juga ada beberapa ekor maru. Di sini kita kenalkan untuk ini maru Borneo Kita atau lihat kan, kita marbor. zoom ya. Nanti ini marbor. Jenisnya adalah yellow sentarum. Jadi ikan ini berasal dari Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Si Borneo berarti ya. Variannya kuning ataupun yellow. Dia ada dua jenis di Sentarum itu, varian merah dan varian kuning. Kebetulan di sini yang kita ada ini adalah varian yellownya ataupun sering disebut sama teman-teman YS ya, atau yellow Sentarum. Lalu yang di sini ada yang kecil baru banget, ini kurang lebih 10 12 cm. Nanti kita zoom ya teman-teman ya. Nggak kelihatan. Dan dia tuh baru masuk akuarium itu sekitar 2 hari, dan ini posisi ikannya masih ya katakanlah stres, penyesuaian dengan tanknya. Ini ternak apa habitat asli? Wild catch dalam artian ditangkap langsung dari alam. Oh, Karena oke. untuk jenis marulioides ini seinfo yang pernah saya tahu itu baru ada satu yang bisa captive breed maksudnya. Diternakkan seperti itu, tapi itu masih belum belum booming. Beda dengan cana-cana yang lain seperti ada Channa asiatica, ada Channa pulchra, ada Channa andrao yang udah pada umumnya itu sudah di captive breed sama teman-teman di Indonesia. Sudah ada peternakan lah. Udah gitu ada ya. peternakan, udah mirip-mirip Bahasanya cupang, gampang ya. maksudnya bahasanya kayak gitu. Jadi mereka udah bisa ternakin, sekali ternak mereka bisa 100 ekor, 200 ekor lebih bahkan untuk sekali menetasnya. Dan untuk maru sendiri masih ya baru informasinya baru satu ikan lah istilahnya kayak gitu. Sepasang ikan maksudnya. Nah, ini marsum. Tadi kita bahas marbor, maru Borneo, di sini kita bahas marsum. Nah, marsum ini dari lokalitinya adalah Jambi. Jambi. Oh. Nah, untuk saat ini dari sungai di daerah Jambi, untuk tepatnya saya kurang paham. Jadi pas kita dapat dari sellernya sendiri, dia bilang ini marsum Jambi. Nah, jadi Jambi itu luas, cuma kita nggak tahu dari sungai mana, entah itu dari Batanghari atau dari mana-mana, kita nggak tahu. Tapi kalau yang marbor ini udah pasti dari Danau Sentarum, karena emang tangkapannya Ambilnya di sana dari ya. Danau Sentarum Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Satu lagi yang perlu saya ingatkan adalah banyak sekarang teman-teman menyebutkan antara marbor dan YS adalah ikan yang berbeda. Tidak sama sekali, adalah ikan yang sama. Dalam artian gini, kalau kita menyebut marbor itu adalah nama ikan yang dari satu pulau, dari Kalimantan. Jadi Oke. maru Borneo. Lalu dari maru Borneo tersebut ada beberapa lokaliti yang pada umumnya sering sudah kita dengar, kayak misalnya dari Danau Sentarum, varian kuning, varian merah. Lalu juga ada daerah dari Putu Sibau, itu ada varian merah. Ada dari Sungai Kapuas. Sungai Kapuas itu juga ada varian kuning, juga ada varian merah. Ada dari Kalimantan Tengah, ada Nanti kita lihat Seruyan. bagaimana yang Ya. merah, bagaimana yang kuning. Soalnya nggak kelihatan jelas ya Betul. teman-teman. Nanti ada yang dari Seruyan, itu red Seruyan, dari Sampit ada red Sampit, nanti ada sebut juga red Sebangau, bahkan Sebangau. sekarang sudah ada red
aduh saya lupa namanya. Tapi intinya sama-sama ikan gabus gitu ya. Intinya sama. Cuman Karakteristik tempatnya ikannya aja gitu ya. ya betul. Nanti tapi juga di Kalimantan di Marlborough itu sekarang ada beberapa ikan. Salah satunya ada Channa fluero, ada Marulius. Nah itu juga beberapa jenis dari keluarga Channa ya. Itu yang disebutkan hanya teman-teman penghobi ikan yang tahu. Ya, jadi kita sekarang lebih kita kerucutkan ke dua jenis dulu biar yang pada umumnya teman-teman pada tahu nih. Ada Marlborough dan Marsum. Nah, ini kebetulan Marsum ini ya karena baru masuk tank dia belum settle, belum nyaman dan kita juga baru selesai kemarin sore setting tanknya, kita kasih kalau ini pecahan batu bata substratnya, kalau ini substratnya pasir malang halus. Terus kita kasih kayu-kayuan, kita kasih apa namanya sirih Belanda ya. Ini bukan sirih gading. Ingat lagi teman-teman, nanti tolong di zoom. Sirih gading tuh hijau semuanya. Kalau sirih Belanda tuh ada putih-putihnya. Jadi iya. disangkanya orang Belanda gitu. Nah, kurang terus lebih. ini makannya apa ini makannya? Makannya apa ini? Kalau makannya nih pada intinya adalah Karena udah beda habitat kan? betul. Sama-sama habitatnya di sungai. Nah, mereka kalau di alamnya itu di pH 4,5 dan mereka adalah jenis predator nih, teman-teman. Predator ini makannya adalah ikan-ikan kecil, udang, cacing, jangkrik, pokoknya apa yang ada di alam liar kita praktekkan dan Nah, kita sekarang pindah ke implementasi akuarium sini. nih, makannya sama. Sama. Apa ada tambahan ekstra? Betul. Nah, satu lagi teman-teman, untuk tambahan ekstra adalah beberapa teman yang sudah lama malang melintang, dah sekitar lebih dari 10 tahun piara keep ikan maru ini dan beberapa jenis ikan cana yang lain. Mereka berusaha untuk bagaimana meningkatkan performa ikan, baik dari warna, dari bunga, dari mentalnya sendiri, dan yang pasti adalah dari kesehatan ikannya sendiri. Jadi ibarat kita manusia tuh ibaratnya 4 sehat 5 sempurna. Jadi di sini sama teman-teman Mas Andrea itu apa namanya istilahnya tuh bereksperimen bagaimana dia bisa membuat maru, bisa mempunyai performan baik itu bagaimana dia bisa meningkatkan warnanya, baik bisa meningkatkan bunga, mental, kesehatan dan sebagainya. Dia menciptakan ini dengan proses yang cukup lama, hampir lebih dari 2 tahun, yaitu Channa Food Pellet ASJ. Ini pellet ASJ. Oke, teman-teman. Pellet ASJ ini fungsinya adalah makanan pendampingnya, makanan pelengkap. Jadi ibarat kita susunya lah. Kayak makaroni ya. Pudingnya ikan. Terus satu hal lagi, ikan seperti ini karena dia predator harus dilatih untuk makan pelet. Jadi tidak serta merta karena di alamnya sendiri dia makan makanan dia sebagai predator maksud saya dia makan udang, ikan dan segala macam, tidak terbiasa dengan makan pelet ini. Nah, pelet ini harus dilatih. Dan biasanya teman-teman dan saya pribadi, bagaimana caranya supaya dia makan pelet, kita puasakan nih. Ini seperti ikan ini sudah 3 hari tidak kita kasih makan seperti udang, ikan ataupun jangkrik. Nah, kita coba untuk kita setiap harinya kita kasih pelet, intinya seperti itu. Dan kalau saya pribadi sih tidak akan pernah kasih makanan lain selain pelet. Dan daya survive ikan ini cukup luar biasa. 1 bulan nggak dikasih makan masih dalam tanda kutip dia masih oke, masih perform, masih sehat. Tapi ya jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Terus nah kalau yang Marlborough ini, yang dari Sentarum, Yellow Sentarum ini sudah bisa makan pelet. Jadi aduh nggak kelihatan. Nanti kita zoom aja. Nah, nanti di sini kita bisa contoh the peletnya ASJ, kita kasih di sini dia langsung mau. Oke, tuh. Oke, Nanti kita zoom ya teman-teman ya. Nah, itu. Jadi dia sudah mau makan pelet. Terus pertanyaannya ini dapatnya di mana? Oh ya, teman-teman yang ingin mendapatkan pelet ASJ Channa Food ini bisa follow di FB-nya Warnas Bang Dio. Oke, FB-nya lalu ya. Nanti Warnas Bang Dio. Lalu satu lagi bisa dibeli di marketplace seperti di Tokopedia. Nama tokonya juga Warnas Bang Dio. Lalu di Bukalapak. Ini berapa gram? Nah,
satu lagi saya belum tambahkan, di Bukalapak juga namanya lapaknya Warnas Bang Dio. Semua Warnas Bang Dio ya. Betul. Nanti kita Nah, di sini satu pack ini dengan kemasan dan formula terbaru dibikin oleh Mas ASJ, Mas Andrea. 100 gram. Jadi satu bungkus ini 100 gram. yang ini Nah, harganya perlu disebut nggak sih? Nggak usah. Nanti. Oke, Nanti aja. maaf. Nah, dikarenakan harganya cukup lumayan menguras kantong untuk jenis pelet ini karena emang performa pelet ini sangat luar biasa. Lalu kita ada banyak teman-teman yang kontak, Bang, ini bagaimana kalau saya misalnya baru mau coba, Bang, bagaimana kalau saya pingin pakai ASC tapi budget saya terbatas. Nah, di Bang Dio akhirnya mencoba untuk teman-teman yang istilahnya dalam packaging lah namanya. repack kita repack, ada repack ukuran ini repacknya 50 gram, jadi setengahnya ini harganya pun kurang lebih setengah dari ini. Lalu, Bang, ini saya masih mencoba-coba banget, Bang, atau misalnya, Bang, budget saya terbatas karena saya anak sekolah, anak mahasiswa. Oke, Bang Dio ikutin teman-teman, Bang Dio lakukan repack ukuran 25 Gram. 25 gram. Harganya kurang lebih seperempat dari yang 100 gram. 100 Jadi gram berarti. teman-teman bisa banyak pilihan, bisa ngikuti budget dan bisa untuk meningkatkan performa marunya ataupun, dan ini tidak hanya tergantung maru ya, cana yang lain juga bisa. Saya dulu pakai untuk Andrao, saya untuk Stewarti, beberapa teman bisa untuk Auranti dan Asiatica. Jadi tidak hanya berpaku pada ikan Maruliodes ya. Satu lagi, pelet ini juga tidak menjamin ikan langsung mau makan, tetap semuanya harus dilatih. Latih, itu ya. Bisa 2-3 hari bahkan seminggu untuk bisa mau makan pelet. Intinya Jadi dipuasakan dulu kurang berarti lebih. ini pesan dulu di market plan Flash. place ya kan. Nah, menjelang dia on the way ke rumah, puasa dulu. Puasa dulu. Jadi kan kok lokasinya kita ada di Semarang, juga Mas ASJ sendiri, Mas Andreas sendiri lokasinya ada di Semarang, Oh, Semarang produksinya juga ada di Semarang dan ini tersebar dan insya Allah ini minggu depan ada pesanan. Ini ASJ akan go internasional, akan pergi ke Malaysia untuk beberapa pack karena teman-teman Malaysia sudah kontak saya baik melalui WA ataupun FB untuk bagaimana, Bang, kalau mau saya pakai ASJ bisa dikirim ke Malaysia? Bisa. Bang, saya pingin dikirim ke Brazil, bisa nggak? Bisa. Oke, tergantung teman-teman yang di luar sana budgetnya bisa untuk Sanggup mengejar ongkir ini, apa tidak, sanggup kira-kira. ongkir atau enggak, itu aja. Gitu, Baik, Mas Di. gitu Bang Yo. Ya, sama-sama Mas Di, terima sudah kasih. bahas tentang ini, nanti kita akan bahas bagaimana yang di dalam. Ternyata yang di dalam lebih mahal katanya. Ya nanti kita bicara tentang ukurannya sekian, harganya berapa. Baik, begitu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Mas Yo. Kita akan Oke. bahas tentang apa itu ikan dan segala macamnya. Baik, gitu dari kami. Jangan lupa salam rumah pada Indonesia. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.